Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah wanita tawaf telanjang dan turunnya ayat berpakaian terbaik masuk masjid. Turunnya ayat berpakaian terbaik ketika masuk masjid berkaitan dengan kisah seorang wanita jahiliyah yang melakukan tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Memakai pakaian terbaik, bersih dan indah ketika masuk masjid merupakan adab yang disyariatkan dalam Islam. Turunnya perintah berpakaian terbaik ini ternyata berkaitan dengan kisah seorang wanita yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, pada masa jahiliyah ada seorang wanita yang tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Hanya ada sehelai kain yang menutupi farjinnya sambil berkata, pada hari ini semua tubuhku aku halalkan, kecuali yang aku tutupi ini. Maka turunlah surat Al-A'raf ayat 31 dan ayat 32. Dalam buku Asbabul Nuzul, kronologi dari sebab turun wahyu Al-Quran yang disusun Mukhlis M. Hanafi, menukil riwayat dari Ibnu Abbas. Dulu ada seorang perempuan tawaf dalam keadaan telanjang. Dia berkata, siapa yang mau meminjamiku kain untuk tawaf? Dimaksudkan untuk menutupi farjinnya. Dia berkata demikian sambil mendendangkan syair. Hari ini auratku tampak sebagian bahkan semuanya. Namun aku tidak menghalalkan apa yang tampak darinya. Menanggapi ini turunlah ayat perintah yang artinya, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Berikut firman-Nya yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia memakai zinah atau pakaian bersih yang indah ketika memasuki masjid dan mengerjakan sholat, tawaf dan ibadah lainnya. Ayat ini menjadi syariat bagi anak cucu Adam atau manusia agar memakai pakaian terbaik ketika memasuki rumah Allah. Larangan telanjang saat tawaf. Dalam satu riwayat disebutkan larangan tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, Yunus berkata, Ibnu Syihab telah menceritakan kepada saya Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutusnya dalam urusan yang dia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum haji wada pada hari nahar dalam satu rombongan kecil untuk mengumumkan kepada manusia bahwa setelah tahun ini tidak boleh seorang musyrik pun yang melaksanakan haji dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan telanjang tanpa busana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pakaian terbaik. Mengutip tafsir Kemenak, yang dimaksud dengan memakai zinah ialah memakai pakaian terbaik yang menutupi aurat dengan memenuhi syarat-syarat hijab. Lebih utama lagi kalau pakaian itu bersih dan indah yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang berdandan memakai pakaian indah ke tempat undangan, pesta dan lain-lain, maka berpakaian terbaik ke masjid-masjid lebih pantas lagi, bahkan lebih utama.
Jika seseorang hanya mempunyai pakaian selembar cukup untuk menutupi auratnya dalam beribadah, itu pun memadai. Tetapi jika mempunyai pakaian banyak, maka lebih utama kalau dia memakai yang bagus. Diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila dia hendak mengerjakan sholat, dia memakai pakaian sebagus-bagusnya. Ketika beliau ditanya orang dalam hal tersebut, Hasan menjawab, Allah itu indah, suka kepada keindahan, maka saya memakai pakaian yang bagus. Dalam Islam, masjid menempati kedudukan tinggi sebagai tempat terbaik dan mulia. Kata masjid sendiri disebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Menurut Hurai Shihab dalam wawasan Al-Quran 2000, kata masjid terambil dari akar kata sajadah sujud yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Karena itu hendaknya seorang muslim yang berada di dalam masjid memperhatikan adabnya. Di antaranya berpakaian terbaik, berdoa ketika hendak memasukinya, mendahulukan kaki kanan saat memasukinya, menjaga badan dan mulut dari bau yang tidak sedap, memakai wewangian, menjaga diri dari hal-hal yang mungkar dan masih banyak lainnya. Dalam ayat ini Allah juga mengatur urusan makan dan minum. Kalau pada masa jahiliyah manusia yang mengerjakan haji hanya makan makanan yang mengenyangkan saja, tidak makan makanan yang sehat yang dapat menambah gizi dan vitamin. Maka dengan turunnya ayat ini, makanan harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu menyantapnya. Dengan begitu manusia akan lebih kuat mengerjakan ibadah. Wallahu alam. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.